Budi Jarod kembali bikin ulah. Sekarang dia fitnah HRS dengan mengatakan bahwa HRS adalah keturunan Al-Hawarij yang membunuh tetesan keturunan Nabi dan membunuh Sayyidina Ali dan Utsman radhiyallahu anhu. Dengan ini khilafah beredar hanya dalam 10 tahun. Dengan HP anak-anak muda diberikan dakwah yang salah tentang akidah. Ngakunya ahli sunnah wal jamaah sunni katanya. Padahal Nabi dengan radikalisme ini pernah mengatakan, "Iza laqituhum laqataltuhum qatlaan." Bila aku bertemu dengan mereka akan aku perangi seperti memerangi kaum lain. Tapi dengan Islam Sontoloyo itu kok malah diikuti ajaran ini. Maka saya katakan risiko itu ketetesan darah Khawarij yang membunuh keluarga besar Nabi dari dinasti ke dinasti, bahkan membunuh Sayyidina Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Husnul Khotimah. Ditanya sama kakek saya, tahu caranya? Tidak tahu. Jihad fisabilillah. Berani kita jihad fisabilillah melawan khilafah? Berani kita jihad fisabilillah besok 212 kita turun? Saya nggak yakin. Saya tidak yakin. Ibu masih punya anak, ibu masih punya cucu ibu. Iya, papinya udah pergi. Ayo, bergerak. Kembali ke merah putih. Tenggelamkan bendera hitam. Besok tanggal 21, 21 saya akan turun. Kalau nanti di reuni 212 seperti tahun lalu digunakan untuk dakwah khilafah, mengibarkan bendera hitam dan menenggelamkan merah putih, kemudian ada kata-kata khilafah yes, Pancasila no, NKRI no, referendum yes, berarti Anies harus kita turunkan. Budi Jarod kembali bikin ulah. Sekarang dia fitnah HRS dengan mengatakan bahwa HRS adalah keturunan Al-Hawarij yang membunuh tetesan keturunan Nabi dan membunuh Sayyidina Ali dan Utsman radhiyallahu anhu. Video ini beredar di grup WA, tulisan di bannernya si Budi Jarod jadi pembicara di acara Hari Pahlawan. Sungguh, pernyataan Budi Jarod ini bukan tuduhan yang main-main. Pernyataannya bisa dikatakan fitnah dan harusnya polisi sudah menangkapnya. Tapi Budi Jarod ini sepertinya kebal sama hukum. Karena kita sendiri tahu dia dekat dengan penguasa. Kenapa mereka benci keturunan Arab? Yang pertama, karena virus corona dari Arab. Kedua, karena penyelundup narkoba kebanyakan orang Arab. Ketiga, konglomerat korup kebanyakan orang Arab. Keempat, TKA yang serbu Indonesia dari Arab. 5, yang jual Indosat orang Arab. Keenam, yang rampok BLBI orang Arab. Ketujuh, kasus Senturi aktornya orang Arab. 8, dana haji yang embat orang Arab. 9, pelaku perampokan Jiwasraya adalah orang Arab. 10, ekonomi meroket ke bawah 2014 sampai 2019 gara-gara orang Arab. 11, dana 11 triliun disimpan di luar oleh pengusaha Arab. 12, cuma orang Arab yang melakukan praktek politik dinasti di negara demokrasi. 13, pelaku penista agama kebanyakan adalah orang Arab. 14, negara yang bantu G30 SPKI itu negara Arab. 15, buronan koruptor kebanyakan orang Arab. 16 dan lain-lain. Ini bukti bahwa Budi Jarod adalah relawan Jokowi pada Pilpres 2019. Pentolan Gerakan Jaga Indonesia atau GJI Budi Jarod saat ini sedang dicari-cari oleh Laskar FPI lantaran pembakaran poster Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab oleh masa aksi memperingati kerusuhan 27 Juli alias Kuda Tuli di depan Kompleks MPR DPR Jakarta Senin 27 Juli lalu. Budi sendiri mengklaim tak menginstruksikan masa GJI untuk membakar poster Habib Rizik Syihab. Ia mengaku tak bisa menghentikan kejadian pembakaran poster karena massa sudah dipenuhi oleh kemarahan.
Dia tak ingin membakar, tapi jika dia menghentikan mereka, jatuhi bawahnya, silahkan saja, namanya juga orang marah. Begitulah kata Budi seperti dilansir cnnindonesia.com. Budi Jarod selama ini dikenal sebagai pendukung dan relawan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Salah satu pendukung Jokowi di sosial media, akun @partai_sokmed, pernah memposting video bukti Budi Jarod sebagai relawan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Apa yang terlintas di pikiran sobat kami yang budiman ketika melihat spanduk foto gambar imam besar umat Islam Indonesia dibakar layaknya mirip seperti perilaku PKI waktu menyiksa para jenderal dulu? Itulah postingan dari salah satu netizen di akun Twitternya. Kita lawan kelompok beringas dengan cerdas oleh Azwar Siregar. Sekarang bukan saatnya lagi untuk malu-malu, bukan waktunya lagi buat takut. Ayo kita lawan para provokator pemecah belah anak bangsa. Jangan didiamkan upaya penggiringan opini yang membuat seakan-akan Islam adalah pendatang dan tamu di negeri ini. Tidak. Justru Islamlah yang memiliki saham mayoritas Indonesia. Negeri ini didirikan di atas tanah kesultanan-kesultanan. Kesultanan dari Aceh sampai Kesultanan Tidore yang berkuasa sampai ke Papua. Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai ke ujung timur. Indonesia adalah bekas-bekas wilayah kesultanan yang melebur menjadi Indonesia. Makanya, sampai sekarang ada belasan bandara utama di provinsi-provinsi memakai nama para sultan. Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh, Bandara Sultan Syarif Qasim II di Riau, Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang, Bandara Sultan Taha Saifuddin di Jambi, Bandara Raden Intan II di Lampung, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Balikpapan, Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, Bandara Sultan Nuku di Maluku Utara, dan lain-lainnya. Jadi ulah sekelompok orang yang menakut-nakuti dan mempertentangkan Indonesia dengan Islam, dengan isu-isu khilafah adalah bentuk penyesatan sejarah. Kita sebut saja, ulah Budi Jarod CS dengan Ormas Gerakan Jaga Indonesianya. Nama ormasnya bagus, tapi menurut saya isinya cuma kelompok Islamophobia yang bisa saja disusupi PKI. Makanya si Budi Jarod dan gerombolan dungunya cuma ribut dan berdemonstrasi menghujat Anies Baswedan dan juga Habib HRS. Tapi gerombolan dungu ini tidak pernah bereaksi, apalagi berdemonstrasi menghujat para koruptor yang kabur dan mempermalukan Indonesia. Sebut saja Joko Chandra, Honggo Wendratno, Anton Tantular, Hendro Wiyanto, Harun Masiku, dan masih banyak buronan korupsi yang kabur ke luar negeri. Katanya Gerakan Jaga Indonesia. Dijaga dari apa dan dari siapa, Rod? Kenapa meributkan Anies, Habib Rizik Syihab, dan semua yang berbau Arab? Kene Rod tak ajari sampean sejarah dan berlogika. Yang menjajah Indonesia itu bangsa Eropa dan Jepang. Yang berusaha mencoba menaklukkan dan menjadikan Nusantara jadi wilayah jajahannya adalah kekaisaran dari Cina. Nggak ada tuh sejarahnya Arab, apalagi Islam, menjajah Indonesia. Justru negara-negara Arab yang mensupport habis kemerdekaan kita dari jajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, etnis mana yang selalu korup dan kabur ke luar negeri? Apa ada yang kabur ke Arab? Nggak ada tuh. Habib Rizik mengungsi ke Arab apa karena kasus korupsi? Nggak ada. Jadi sebenarnya Budi Jarod CS cuma pion-pion dungu yang dijadikan tumbal untuk mengalihkan perhatian anak bangsa atas carut marutnya pemerintahan sekarang. Mereka memakai ormas dengan nama yang mencerminkan nasionalisme, tapi pada dasarnya kelompok mereka yang menghancurkan Indonesia. Kelompok mereka memprovokasi antara umat beragama, memecah belah persatuan anak bangsa, berusaha mengaburkan sejarah dengan membuat isu seakan-akan Islam adalah tamu dari Arab yang mesti diwaspadai. Tanpa Islam dan keikhlasan umat Islam, Indonesia tidak akan pernah ada. Tanpa perjuangan para ulama dan pahlawan yang 90% beragama Islam, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Tanpa kerelaan para sultan-sultan dan para penguasa muslim lokal, mustahil berbentuk Indonesia. Tanpa dukungan negara-negara Islam, bisa saja sampai sekarang Indonesia masih dijajah Belanda. Jadi stop membenturkan Islam dan ulama dengan Indonesia. Indonesia yang sekarang karena perjuangan umat Islam yang dikomandoi para ulama.